Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai cerita hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenung sejenak. Hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada hari-hari ketika kita tersenyum di depan banyak orang, namun menangis saat sendirian. Ada saat-saat ketika kita terlihat kuat, padahal hati sedang berjuang menahan begitu banyak beban. Mungkin hari ini Anda sedang menghadapi ujian yang berat. Mungkin Anda sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Atau mungkin Anda hanya sedang lelah menghadapi kerasnya kehidupan. Jika benar demikian, percayalah, Anda tidak sendirian. Di channel ini, kami akan menghadirkan kisah-kisah yang bukan sekadar cerita, tetapi pelajaran hidup yang mampu menyentuh hati, membangkitkan semangat, dan mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan di balik setiap kesulitan. Karena seringkali Allah menunjukkan jalannya melalui kisah orang lain. Melalui air mata mereka, kita belajar tentang kesabaran. Melalui perjuangan mereka, kita belajar tentang keteguhan. Dan melalui keberhasilan mereka, kita belajar bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Maka, duduklah dengan tenang, bukalah hati Anda, dan izinkan kisah hari ini menemani perjalanan hidup Anda. Semoga apa yang Anda dengar hari ini menjadi penguat langkah, penenang hati, dan pengingat bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Selamat menyaksikan. Semoga cerita ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Aku pernah berada di titik di mana aku berhenti bercerita kepada manusia. Bukan karena tidak ada yang mendengar, tapi karena tidak ada yang benar-benar mengerti. Aku tersenyum. Mereka pikir aku bahagia. Aku diam. Mereka pikir aku kuat. Padahal kenyataannya, setiap malam aku berperang sendirian. Dan mungkin hari ini kamu sedang merasakan hal yang sama. Dulu aku percaya bahwa selama aku menjadi orang baik, hidup akan baik kepadaku. Aku membantu orang. Aku berusaha jujur. Aku berusaha tidak menyakiti siapapun. Tapi kenyataan tidak selalu seperti itu. Orang yang aku percaya justru yang paling melukai. Orang yang aku bantu justru yang pertama meninggalkan. Dan orang yang aku perjuangkan justru yang paling mudah melupakan. Aku kecewa. Bukan karena kehilangan mereka, tapi karena aku terlalu berharap kepada manusia. Aku lupa, hati manusia bisa berubah. Hari ini mereka memuji, besok mereka menghina. Hari ini mereka mendekat, besok mereka menghilang. Hari ini mereka berjanji, besok mereka lupa. Dan semakin aku bergantung pada manusia, semakin sering aku terluka. Sampai akhirnya Allah mengambil satu persatu hal yang selama ini aku sandari. Bukan karena Allah membenciku, tapi karena Allah ingin mengajariku sesuatu, bahwa ada sandaran yang tidak pernah runtuh, ada cinta yang tidak pernah pergi, ada tempat kembali yang tidak pernah menolak, yaitu Allah. Suatu malam, aku menangis dalam sujud, bukan meminta kekayaan, bukan meminta kesuksesan. Aku hanya berkata, "Ya Allah, aku lelah berharap kepada manusia." Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Masalahku belum selesai, keadaanku belum berubah. Tapi hatiku terasa lebih ringan, karena aku sadar selama ini aku salah mengetuk pintu. Aku meminta kekuatan kepada manusia yang juga sedang lemah. Aku meminta kebahagiaan kepada manusia yang juga sedang terluka. Aku meminta ketenangan kepada dunia yang memang diciptakan tidak tenang. Padahal yang aku cari hanya ada pada Allah. Sejak hari itu, aku mulai belajar melepaskan harapan yang berlebihan, melepaskan keinginan untuk dipahami semua orang, melepaskan kebutuhan untuk selalu dianggap baik. Karena tidak peduli sebaik apa dirimu, akan selalu ada orang yang salah paham. Tidak peduli sekeras apa perjuanganmu, akan selalu ada yang meremehkan. Tidak peduli seikhlas apa hatimu, akan selalu ada yang mengecewakan. Dan itu tidak apa-apa, karena nilai dirimu tidak ditentukan oleh manusia. Nilai dirimu ditentukan oleh Allah yang menciptakanmu. Kadang Allah membuatmu sendirian supaya kamu tahu siapa yang benar-benar menemanimu. Kadang Allah membuatmu kecewa supaya kamu berhenti menggantungkan bahagia pada manusia. Kadang Allah membuatmu menangis supaya hatimu kembali hidup. Karena ada doa yang hanya lahir dari hati yang hancur.
dan ada kedekatan dengan Allah yang hanya ditemukan dalam kesepian. Jika hari ini kamu merasa sendiri, jika hari ini tidak ada yang mengerti perjuanganmu, jika hari ini kamu lelah karena terlalu banyak dikecewakan, maka dengarkan ini baik-baik. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bahkan saat semua orang pergi, Allah tidak pernah melupakanmu. Bahkan saat namamu dilupakan manusia. Dan Allah tidak pernah bosan mendengarkanmu. Bahkan ketika kamu menangis dengan doa yang sama setiap malam. Jadi jangan menyerah. Karena bisa jadi alasan Allah mengosongkan tempat di sekitarmu adalah karena Dia ingin mengisi hatimu dengan dirinya. Ketika semua pintu manusia tertutup, seringkali itulah saat pintu Allah terbuka paling lebar. Jika kisah hari ini menyentuh hati Anda, jadikanlah ia bukan sekadar tontonan, tetapi pelajaran untuk kehidupan. Ingatlah, tidak ada perjuangan yang sia-sia, tidak ada air mata yang terbuang percuma, dan tidak ada doa yang luput dari pendengaran Allah. Teruslah melangkah, meski perlahan, karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari akan membawa Anda menuju tujuan besar. Terima kasih telah bersama kami sampai akhir. Sampai bertemu kembali dalam kisah penuh inspirasi berikutnya.